Assalamualaikum, halo semuanya. Anyways, muka aku itu sebenarnya bulat, jadi jangan tertipu sama fotoku yang di sosmed. Anyways, kenapa aku di sini? Kenapa tidak langsung ke vlog pendakian? Karena jujur-jujuran aja nih ya, ngevlog di gunung itu tidak seindah itu, tidak semudah itu. Apalagi Rinjani ya, karena ketika kamu itu mendaki ke medan yang susah dan kamu itu perlu fokus, dan di sela-sela fokus itu kamu ngerekam, ya tenaga yang seharusnya kamu gunakan untuk fokus itu terbagi. Jadi pastinya kalau saya maksa di video pun hasilnya nggak sebagus itu, dan belum tentu nih. Safety kan lebih utama ya daripada ngetik video. Jadi ya aku mengutamakan safety itu daripada untuk merecord video. Dan adanya aku di sini, aku bakal nyeritain sesuatu klip atau kayak momen yang hilang, yang tidak terekam pada saat aku mendaki ke Gunung Rinjani. Dan kenapa aku menceritakan ini di part 2? Karena part 2 ini tuh part yang paling berat. Ya, that's why aku nggak banyak rekam gitu ya kan. Dan anyways, outfit hari ini agak tidak nyambung ya, army dan abu-abu. Tapi yaudah lah ya, aku banyakkan baju karena aku belum sempat nyuci. Dan kayak baju aku yang match sama kerudung army ini masih di atas, masih dijemur. Jadi ya udahlah ya. Dan biar gak garing banget, aku mau cerita sambil make-upan. Actually, no one requests about my go-to-go makeup, but I want to make a go-to-go makeup while I share my story about my journey to Rinjani. Anjay. Dan anyways, ketika aku sudah sampai ke Cemara Siu, kan jadinya 3 orang ya. Aku, Rehan, sama yang satunya, aduh, I don't remember his name. Dia itu sebenarnya ikut open trip, guys. Dan entah dari mana dia malah join aku sama Rehan gitu. Jadi di Cemara Siu itu kita pisah. Jadi aku trekking dari Cemara Siu menuju ke Pelawangan itu cuma berdua doang sama Rehan. Dan sebenarnya yang aku bilang di awal di part 1, kalau kalian perhatiin, aku tuh sebenarnya trekking itu sama Kak Micen dan Kak Gondrong, yang tidak ada shotnya sama sekali karena memang mereka tidak aku shot gitu dari awal perjalanan. Intinya kalau kalian belum menyimak part 1, Kak Micen dan Kak Gondrong ini sebenarnya adalah rombongan kita ya. Seharusnya kita trekking berempat, tapi aku sama Rehan itu tuh paginya masih mau foto-foto di depan gerbang Rinjani. Jadi mereka itu trekking duluan dan mereka ngojek. Sementara kita itu baru jam 11 ya, baru mulai trekking. Dan aku doang yang ngojek dan Rehan gak ngojek. Sehingga aku tetap menunggu Rehan di pos 3. Dan ternyata dia ujung-ujungnya ngojek, anjir. Tapi dia ngojek kayak cuman di detik-detik terakhir mau sampai gitu loh. Jadi, maka dari itu, Kak Micen dan Kak Gondrong itu sangat meninggalkan kita jauh di depan, ya kan? Jadi, kita tuh masih setengah perjalanan, kayak mereka udah sampai Pelawangan gitu. Ya, itu cerita singkat soal Kak Micen dan Kak Gondrong. Lanjut. Dan ya, part 2 ini bakal melanjutkan perjalanan dari part 1, of course, yang akan dimulai dari Cemara Siu menuju ke Pelawangan 1. Halo, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pelawangan yang estimasinya itu 3 jam. Dan jujur ini lebih capek daripada tadi. Gak tahu gara-gara kita kelamaan istirahat atau emang kita belum makan aja. Oh iya. Oke, selamat datang di Bukit Penyesalan. Iya. Perasaan komporin Soalnya aku gak bawa, Der. enggak. Oh, dibawa sama kakak Pertama itu kompornya satu wae. kakak Gondrong. Tapi punya gunmu bawa. Tapi kok kayaknya. Oke, di sini aku sama Rehan itu fuck up banget karena ketika kita pembagian barang pas kayak bagi-bagi barang sama porter dan juga Kak Micen dan Kak Gondrong pas di base camp gitu, kita fuck up banget coy. Kita lupa gak dikasih kompor. Jadi Rehan tuh agak kena mental gitu ya, karena dengan perjalanan yang panjang ini kita nggak dikasih kompor, itu agak-agak menyiksa batin gitu. Karena sebenarnya itu kita udah bawa kayak minuman saset yang untuk menghangatkan diri kita gitu, tapi nggak ada kompor ya, air panasnya di mana gitu. Kita tuh pas sampai setengah perjalanan bahkan tuh kayak ngeluhin hal yang sama lagi karena ya kita nggak dapat yang hangat-hangat gitu loh.
Dan pada saat itu memang kondisi Rehan tuh agak kedinginan gitu, jadi ya memang fuck up banget itu nggak dibagiin kompor. Tapi ya end up kita mengikhlaskan kenyataan bahwa kita nggak bawa kompor gitu. Dan anyways, di sini tuh aku banyak banget keluhnya soal monyet. Sumpah ya, aku tuh nggak tahu aku berbuat salah apa sama monyet atau sama Rinjani ini. Aku tuh dari awal tuh kayak direcokin mulu sama monyet. Apakah kayak fansku itu banyakan itu monyet? Oh iya, tadi udah cerita deh kayaknya yang makroniku. Sumpah itu sedih banget. Dia tuh ya makannya itu tuh 1 bungkus full. Aku makan nggak ada setengahnya. Iku sik ngambil sing kelaran gitu. Iya, dia masih ngambil yang berjatuhan gitu. Dia tadi tuh nyurinya agak brutal ya, jadi kan agak-agak kemana-mana kan makroninya. Jadi masih kurang aja gitu. Udah pencuri, maruk lagi. Aduh. Kayaknya berbakat banget ya. Iya, bakat nyuri kayaknya. Kayaknya aku bukan korban pertama atas kejadian. Ini walon-walon. Iya. Udah langsung. Aduh. Kanan, Iya. Hore. Masih. Lihatlah. Ini tadi namanya apa? Bentar, aku kurang dekat. Ini namanya apa, Dir? Namanya tanjakan pemula. Anjir. Astagfirullah. Rinjani cocok untuk pemula. Iya. Aduh. Ayo, kita masih kurang berapa 2 jam? Enggak deh, 2 jam lebih deh kayaknya kita. Sumpah, kalau kalian tanya Cemara Siu sampai ke atas itu, ke Pelawangan, jalannya kayak apa? Jalannya kayak begini. Enggak sih, full nanjak. Ada turun terus naik lagi. Oh iya, Kok naik 2000? Dari TikTok sih. dari TikTok. Jadi kata dia ada naik ada turun, tapi nih dari tadi kita apa ke Cemara Siu sampai sini itu masih full nanjak, nggak dikasih landai ya tuh. Kata dia ini namanya tanjakan pemula. Semua itu soal mindset. Jadi ketika kita menganggap tanjakan ini adalah tanjakan pemula, ketika kita di mindset kita itu ini adalah tanjakan pemula, kita bisa sampai ke sana. Walaupun engap. Bukankah begitu, Pak Ustadz? Terus habis itu kita melewati medan yang nanjak terus deh pokoknya, dan itu tuh sangat melelahkan ya. Jadi aku kayak nggak sempet record juga. Pokoknya nih hari udah mulai gelap nih. Nah nih udah gelap. Dan kita tuh ngerasa kayak anjir ini kok nggak sampai gitu. Apalagi kayak itu posisinya tuh udah maghrib gitu. Udah maghrib. Sebenarnya kita tuh sebenarnya pengennya tuh sampai sana tuh nggak segelap ini, biar seandainya kita trekking pas besok summit kan pastinya kita berangkat pagi-pagi buta gitu ya, jam 1, jam 2 gitu. Jadi kita tetap butuh headlamp, kita tuh nggak mau boros headlamp ketika itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, karena keadaan membuat kita untuk tetap memakai headlamp. Betul, aku mau pakai acne patch dulu karena aku punya jerawat di sini. Jadi kita tetap melanjutkan trekking menggunakan headlamp. And then kita tuh ngelewatin medan yang kayak pasir itu, dan itu bener-bener anjrit, nyiksa parah. Itu beneran licin banget. Itu medan terberat yang pernah aku lewatin deh, kayak even menurut aku ya, kalau sesuai kemampuan aku tuh aku mending lewat medan yang kayak batuan yang nanjak gitu, kayak Arjuna, daripada medan pasir. Soalnya gimana ya, kita ngelangkah satu ada kemungkinan tuh kita tidak berjalan guys, kita jalan di tempat karena kayak pasirnya tuh narik kita terus. Tapi aku terhibur sih, walaupun dengan medan berat seperti itu. Di depanku tuh ada kayak ada kayak mungkin panitia OT tuh pacaran tapi lewat HT anjir. Nggak tahu ya mereka pacaran apa enggak, pokoknya ngegombal gitu loh. Terus gombal lewat HT, kayak kalau mereka ngegombal lewat HT kan banyak orang yang dengar ya. Gimana tuh? Enggak minta bawain carrier, minta bawain headlamp aja. Minta apa? Bawain headlamp.
Apa ini? Der. Apa? Aduh, Tapi kan gak bawa kereta beneran. cobain. Ah, nanti digandeng. Gandeng siapa? Kayak kan mau gandeng lo. Jadi marah orang di jero hati. Dan posisi kita istirahat tuh kita kayak di pasir-pasir gitu, which is medannya tetap medan yang ya susah untuk dilewati gitu. Kita tetap meneruskan perjalanan melewati medan pasir yang gak ngotak itu. Lalu kita menemui tangga. Tangga ini tuh aku langsung nostalgia tangga yang ada di Kelut. Dulu itu kayak pas awal-awal aku mendaki, aku tuh mendaki Kelut via Karangrejo. Itu kayak ada tangganya gitu. Jadi kayak culture shock gitu loh. Soalnya kayak anjir nih gunung 1000-an mdpl dong, kayak medannya gini nih. Yang bener aja gitu. Alhamdulillah tanah. Aduh. Habis itu kita ngelewatin tangga itu masih pasir tuh medannya, masih susah woi. Jadi ya aku nggak bisa videoin banyak. Tapi aku bisa bilang aku dan Rehan sangat-sangat survive ya di sini. Skill survive kita itu benar-benar diuji karena terus itu kan semakin atas juga otomatis semakin dingin kan. tanah ini. Dan ya masalah yang awal kita bawa-bawa lagi yaitu adalah kita nggak dikasih kompor. Dan aku tuh sama Rehan di tengah perjalanan udah panik kan ya, kayak anjir kita kan nggak tahu tenda kita di mana. Kayak tenda kita tuh kan di bawah porter ya guys ya. Itu lagi. Nah porternya itu bareng sama Kak Micen dan Kak Gondrong. Kita tuh nggak tahu posisi tenda kita di mana dan waduh udah panik banget itu, kayak kita udah benar-benar kena mental breakdown banget di sana. Oke. Next. Nah untung Kak Micen baik dan pengertian lah ya. Jadi tuh porter kita itu disuruh standby di jalan yang dekat sama Pelawangan 1. Jadi otomatis banget kita akan menemukan bapak porter ini. Nah kan udah ketemu tuh. Kita tuh baru sampai ke Pelawangan tuh jam setengah 8 apa jam 8 gitu ya sekitaran. Pokoknya udah malam banget. Padahal kayak perkiraan kita maghrib udah sampai sana gitu. Dan aku bersyukur banget kita punya porter, jadi tenda tuh udah dibangun, kita tinggal istirahat aja. Di situ aku juga kita ketemu Kak Micen dan Kak Gondrong. Dan ya mereka khawatir, mereka sadar bahwa mereka tuh lupa bawain kita kompor ya. Dan terkejutnya adalah ternyata mereka memikirkan kita, khawatir sama kita. Akhirnya mereka lupa sama kita. Soalnya beneran kita tuh tertinggal jauh banget sama Kak Micen dan Kak Gondrong ini. Soalnya mereka tuh beneran berangkat duluan gitu loh guys. Dan akhirnya setelah mental breakdown yang gak ngotak gitu, kita makan dulu. Terus yaudah tidur. Dan aku tuh tidak expect bahwa porter kita tuh nemenin sampai 3 hari. Aku kira beliau itu kayak cuman porter drop doang yang kayak naruh barang terus ya udah bye-bye gitu. Jadi aku sangat shock bahwa banyak banget barang-barang aku tuh yang hilang. Dan alasannya ada 2. Alasannya yang satu itu emang di tendanya si porter, yang which is itu adalah tenda aku yang dipakai. Itu kayak kesel banget soalnya nggak ada konfirmasi ke aku which menyewa tenda itu. Terus abis itu barang-barangku kan itu aku sharing barang bawaan ya, yang ternyata itu banyak yang dicuri monyet. Jadi ya kayak banyak jajan-jajan aku yang kayak wah aku bayangin ini nih makan ini enak nih jajan ini, tapi kayak nggak makan. Soalnya apa? Soalnya dicuri monyet. Itu kata Kak Micen. Jadi ya oke, ya udah, berarti banyak barang aku yang hilang itu karena monyet. Jadi tidak terrecord sama sekali karena video kecolongan
kok video, karena adegan kecolongan itu di depan Kak Micen, bukan aku yang mengalami kecolongan itu. Aku cuman mengalami kecolongan pada saat itu ya, cuman kecolongan makaroni pedes itu doang. Terus sebenarnya ya guys, aku tuh rencananya tuh mau masak sendiri gitu. Aku tuh nggak nyangka porter yang masakin. Jadi tuh barang-barang yang udah aku manage mau dimasak apa dan lain-lainnya tuh kayak hancur semua gitu rencananya. Aku tuh keselnya tuh karena kayak bener-bener nggak ada konfirmasi gitu loh ke kita, ini konsepnya gimana ya. Jadi aku bener-bener merasa kayak anjir, gue juga bayar, gue juga terlibat gitu loh atas pendakian ini, kenapa nggak konfirmasi ke gue dulu gitu loh. Anjir, gue nggak tuh kayak kita tuh cuma nyewa porter kan ya buat kita bareng berempat gitu, tapi kayak kenapa secara manage-nya ya mungkin mereka menganggap, mungkin Kak Micen dan Kak Gondrong menganggap kita kayak anak kecil atau gimana, jadi kayak mereka yang ngurusin. Tapi kayak ini kita pendakian bareng gitu, kalian bukan panitia OT yang bisa nge-manage semuanya, kita juga perlu terlibat. Soalnya ya kita juga bayar anjir, jadi ya si Rehan di situ kayak kesel banget, tapi aku kayak ya udahlah santai aja gitu. Sumpah HP aku yang buat aku ngerekam tadi mati, jadi ini aku pindah rekam pakai device lain. Jadi maaf kalau kualitasnya berbeda sama yang tadi ya. Yang tadi tuh 4K, yang ini 1080. Nah terus sebenarnya kita tuh ada rencana buat summit di jam 12 malam, tapi kan kita tuh sampai sana tuh jam setengah 8, jam 8 lah ya, which is kita tuh nggak punya waktu tidur yang cukup untuk bangun di jam yang sepagi itu gitu buat summit. Jadi akhirnya Kak Micen dan Kak Gondrong itu summit duluan di hari itu. Tapi mereka tuh udah sampai di setengah perjalanan and then badai. Jadi mereka memutuskan untuk turun lagi tuh. Jadi mereka kayak gagal summit gitu. Dan di situ itu aku tidur lelap banget, puas banget. Terus bangun-bangun sebenarnya kita udah dimasakin sama bapak porternya, tapi aku kayak ngeyel bikin nasi goreng. Terus ya udah aku makan nasi goreng dengan background Sagara Anak. Dan sebenarnya di situ aku sama Rehan itu masih kayak kesel gitu sama masalah yang terjadi kemarin, masalah kayak manajemen barang dan porter dan lain-lainnya yang buat kita tuh kayak berpikiran negatif gitu, kayak anjir ini bisa survive gak nih, tapi untungnya kita bisa survive sampai Pelawangan 1 ya kan. Halo, akhirnya setelah huru-hara kemarin Gak jadi summit kita. iya, Summit hari ntar kita nggak malam. jadi summit soalnya kemarin itu kita baru sampai sini jam 8:30 ya Der. Mana banyak problem. Iya, nanti kita cerita tapi tidak di sini, mungkin di perjalanan pulang. Pokoknya nanti kita pulang baru cerita. Kita simpan dulu ceritanya, siapa tahu ada bumbu-bumbu tambahan lagi. Kita baru masak nasi goreng, bro. Ini di sini dingin banget. Kukira kenapa? Ternyata lagi di puncak. Enggak, nomor 3. Hoak. Ayo fans yang nomor 1, aku nggak tahu. Aku nggak tahu bola. Aduh, makanya dingin. Lagi di puncak. Ayo fansnya MU serang dia. Dia membanggakan Barca. Jadi sebenarnya tuh kita bawa sendok ya, cuman ya kemarin tuh Hilang. iya, kemarin hilang tah kemana ya? Shut. Sumpah malu aku. Udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Sendalmu kok bagus gitu. Manly banget sendalnya kak. Dan BTW, aku kan daki nih bulan Desember ya, yang dimana tuh cuacanya labil banget. Nah, jadi di hari itu setelah aku makan nasi goreng, dia itu full kabut, full badai. Kayak yang cerah tuh cuman kayak sekelibet doang, habis itu kayak badai lagi, kabut lagi. Jadi astagfirullahaladzim. Tapi sebelum badai dan angin ribut itu datang,
Of course, kegiatan setelah makan yang selalu aku lakukan yaitu adalah membuang pundi-pundi kehidupan. Nah, aku tuh sempat nanya ke porternya kayak, "Pak, ini spot terbaik untuk membuang pundi-pundi kehidupan itu di mana?" gitu. Ternyata kalian tahu apa yang kutemukan. Halo, kalau udah bawa ginian tau lah ya mau ngapain. Aku menemukan spot yang aman, tetapi memang banyak ranjau di sini tuh salah satunya. Sepanjang jalur aku menuju ke sini tuh banyak banget tai. Nggak dikubur gitu masalahnya. Mereka kalau dikubur mah cuman bau-bau dong, oke lah. Tapi kalau sampai transparan tanpa tutup apa-apa ya, kocak deh. Udah, aku menemukan spot ini udah. Udah, aku mau panggilan alam dulu. Sudah lega. Jangan lupa untuk mengeruk kalian dan mengubur kalian itu benar, karena mengganggu pendaki lain. Dan ternyata memang tadi aku tanya porternya, ini memang spot buat membuang sisa-sisa kehidupan. Tapi please deh, tolong. Salah jalur. Aduh, udahlah, hampir tadi mijak ini yang masih hangat nya, yang masih kayak berwarna yang bagus. Sumpah, kenapa orang-orang gak dikubur sih, kocak. Itu emang faka banget sih. Tempat buat pup di Rinjani tuh kayak anjrit, gak masuk akal coy. Ada ya manusia koproh itu, kayak koproh tuh apa ya bahasa Indonesia, sejorok itu, ya ampun. Terus out of nowhere, setelah aku balik dari membuang pundi-pundi kehidupan, aku diserang monyet. Aku diserang monyet lagi. Kayak sampahku yang sudah aku kumpulkan dan aku taruh kayak di depan tenda gitu, itu kayak diberantakin sama monyet gitu. Jadi anjrit, itu kesel banget sih. Kayaknya aku punya dendam tersendiri sama monyet-monyet yang ada di Rinjani gitu. Oh my god. Dan karena tragedi sampah itu rame ya, jadinya kayak banyak pendaki dari tenda lain tuh pada ngumpul gitu, kayak ada apa nih, itu sampahnya gitu. Oh my god, sama gue gitu. Terus ya udah, karena masalah sampah dan monyet itu, akhirnya kita kumpul dan ngobrol lah. Habis itu ya udah, aku menjarah ke tenda orang. Wih, bujo. Namanya kakak pertama kan izinnya. Aduh dulu, Kakak udah tuh. Dia udah matang belum? Bisa. Ternyata masih keras. Kita tutup lagi sampai dia matang. Sebelah sana tapi kalau yang itu nggak bisa buat pasir. Agak lama sih ini. Sama aja itu. Jadi kalau udah setengah matang itu buat masukin dibatu. apa namanya? Santan. Gula merah. Oh, gula merah dulu. Gula merah. Oh, gula merah mana? Pasir banyak Terus pandan. Mas, berarti topinya kau simpen. Sama? Topinya kau simpen tapi trimpelnya hilang. Sudah berdua tuh. Itu yang hijau. Hijau itu apa, Kak? Topinya nih Ini. Itu tuh. Madu. Ini sunlight. Sunlight. Melon. Oh. Madu rasa melon. Oke, sunlight. Enggak pas iki. Udah ditutup aja guys. Oke, guys. Sama sekali. Tuh. Menghemat air. Air 300.000 itu. Hah, kok bisa 300.000? Kalian berapa air sih? Dan sorenya itu kayak ada bule gitu dateng di depan tenda buat foto-foto. Mereka kayak pakai digicam gitu, lucu banget. Dan kayak namanya Kak Iwan itu inisiatif kayak Kak Iwan apa siapa gitu, inisiatif buat mau motoin si bule itu. Tapi video tentang bulenya itu hilang, padahal aku kayak nge-record gitu. I still remember aku nge-record kejadian kita ngobrol sama bule, tapi kayak hilang gitu filenya, anjrit. Akhirnya setelah diserbu hujan dari kemarin, alhamdulillah. Dan setelah sunsetan ria, kita sudah dimasakin porter. Aku nggak video juga makanannya apa, tapi pokok itu tuh
bener-bener dari bahan-bahan sisa yang kayak aku tuh menurutku aku tuh bawa barang makanan banyak, tapi kayak kita tuh dimasakin kayak cuman itu doang gitu. Jadi kayak aku masih ada dendam tersendiri sama kayak manajemen barang sama porter yang kurang jelas. Jadi ya udahlah. Untuk masalah makan di Rinjani ini emang kayak kurang puas gitu, karena sebenarnya aku udah banyak banget planning mau masak apa aja di Rinjani, tapi kayak batal semua gara-gara kayak masalah komunikasi yang buruk gitu. And then walaupun banyak masalah, kita akan tetap summit attack. Summit attack ini aku lakuin di jam 12. Jam 12 tuh pada baru bangun gitu, dan jam 1 itu udah mulai berdoa dan prepare buat naik ke puncak Rinjani. Halo semuanya, jadi ini udah jam 11:30 dan kita akan memutuskan untuk summit, tapi kita masih kedinginan dan belum packing juga, semuanya terhalang karena kedinginan. Ya, semoga kita bisa sampai dengan lancar dan cuaca mendukung. Yuk, merapat yuk. Kita berdoa bersama-sama, semoga summit kita hari ini diberikan kecerahan, Amin. dan kesehatan badan kita semua. Amin. Tidak ada kendala sama sekali. Amin. Selamat turun sampai ke bawah kembali. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Fatih. Doa selesai. Apa? Kang Manggis, ojo nangis gitu ya. Kebelet bis. Gampang guys. Ojo nangis. Gitu ya. Oke. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah ke atas. Gampang bawah aja. guys. Ojo nangis. Dah. Yuk. Mat. Kami Chand. Halo, kita sudah berangkat buat summit bersama teman-teman dan teman-teman lagi. Halo. Semoga kita selamat sampai atas. Ini masih isi sih karena masih di bawahan ya. Ketahuan kalau pas. Ih, romantis banget sih. Kak, jangan banyak bicara kak, nanti tenagamu habis kak. Kakak juga banyak. Aku masih gedek sama orang tadi tuh. Yang mana? Tadi yang buru-buru banget tuh. Dan jangan salah paham, Kak Iwan ini marah-marah ke aku bukan karena sebab ya. Memang kurang pelampiasan kayaknya nih orang nih, marah-marahnya ke aku, Andret. Beliau tuh marah-marah karena tuh sebelumnya ada orang yang kayak minggir. Ayo buruan. Kayak dia tuh mau buru-buru ke puncak gitu loh. Dan aku kayak, ya maklum sih Kak Iwan marah, tapi please lah, kok marahnya ke gua anjir. Sebat dulu. Orang di atas. Abang, kata-kata hari ini. Nggak tahu saya mana. Nikmati langkah demi langkahnya. Udah jauh, Bos. Gue jaga memang itu nih. Apa yang disembuhin jauh-jauh ke Rinjani? Nah, di sini Ini aku udah berbunyi kematian tadi. Bolong ini. baru-barunya bolong. Iya. Kayak ininya. Sekarang sudah melewati punggungan ya guys. Yoi. Hati-hati. Jadi kita sudah berada di punggungan letter E dan penanggungan. Iya, penanggungan letter E. Punggungan, nasi diulangi penanggungan. Iya, punggungan. Kita udah sampai di punggungan letter E. Berapa ini lagi? Berapa lama lagi, Bang? Ya sekitar Bang Ilham. 2 jam lah ya. Ya 2 jam. 2 jam. Tapi itu gimana nih? Wah, Kakak review ini. AA, review toganya yang di bawah tadi mana?
Iya. Toga. Iya, gimana perasaannya di wisuda sama bule-bule cantik itu? Iyalah. Sih. Jangan kelamaan yuk. Ya. Kita berangkat lagi agar tidak kesiangan nyampe puncak. Oh ini anak belum masuk. Masih bersama nih anak juga. Tapi dia jadi tukang lighting. Ini anginnya gede banget. Dan kita ini lightingnya terang banget. Kita udah ada di letter E yang agak-agak atas. Ya, dan ternyata letter E nggak seserem itu ya. Belum. Bener ternyata letter E-nya easy. Belum. Dan anyways, ini aku sangat kontra ya terhadap Rehan ini. Dia bilang kayak letter E nggak seserem itu. Kayaknya mungkin karena kita kesana tuh musim hujan kali ya. Jadi pasirnya tuh nggak sekering itu sehingga tidak menyebabkan tarikan-tarikan ke bawah yang terkesan licin gitu. Jadi aku kontra sama pernyataan Rehan bahwa letter E tidak seseram itu. Ya, kita mungkin hanya laki saja. Makin lama makin deket aja. Gue kira apa ternyata susah aja. Aja. Aduh. Akhirnya, maaf. Kita nyampe di letter E yang agak atasan. Bentar salfok. Maaf, kepotong nih omonganku. Ada lautan awan di sana. Aku nggak tahu sih itu lautan awan apa kabut. Teman-teman kita yang lain masih kemencar. Masih sama seperti tadi. Kita 2, depan 2, belakang 3. Depan 3. Dan anyways, menurut aku daripada perjalanan menuju ke Pelawangan, letter E ini nggak yang sesusah itu. Mungkin karena pada saat itu aku capek kali ya di perjalanan menuju ke Pelawangan itu dari Cemara Siu. Jadi aku ngerasa letter E itu nggak sesusah perjalanan ke Pelawangan gitu. Tapi tuh ya, cuaca Serinjani ini emang agak rebel, mudian gitu ya anaknya. Mungkin karena kita datangnya tuh bulan Desember, jadi memang cuacanya tuh nggak yang sebagus kalau kalian datang dulu di musim panas. Katanya guide yang di sana sih ya, itu paling bagus tuh ya Agustus gitu. Pas kita deket puncak, kayak mau 5 menit tuh sampai puncak, kabut dong, dan kabutnya tuh tebel ya, jadi aku dan teman-teman ini agak worry gitu. Nah, kita udah sampai di puncak Anjani. Lu talinya udah mau ikat belum? Dan tiba-tiba nih kabut ya. Jadi kita harus. Oh kata dia, lu Gimana? ikat kenapa? Oh.
Mana empatimu, Gus? Dan karena kakak-kakak tetangga tenda alias Kak Iwan and Friends itu skill survivalnya sangat tinggi, jadi kita memanfaatkan ponco saya ya, bukan ponco orang lain, ponco saya sebagai kayak tenda emergency ala-ala gitulah. Dan jujur itu kayak pengalaman aku di puncak yang sama sekali nggak nyaman, dan aku kayak nggak sempet tacap soalnya kayak hujan kan, kayak gimana cara aku tacap pas hujan. Kita lagi nungguin kakak itu, dua kakak yang kita bareng awalnya, Kak Micen sama Kak Koplak. Tadi tuh kita berangkat sampai duluan, dan mereka itu kayaknya masih ngobrol sama si porternya. Jadi mereka memutuskan untuk ya udah kalian duluan aja gitu. Setelah kabut, hujan, badai, angin ribut dan segalanya, alhamdulillah abis itu cerah. Dan itu kita kayak nunggu ada kali ya hampir kayak setengah jam gitu. Dan orang-orang ya pada ayo foto soalnya takut bakal kabut lagi gitu ya kan. Tiba-tiba cerah, Kalau kalian ingat di awal itu aku bilang bahwa Kak Michan dan Kak Koplak itu gak bareng sama kita lagi gitu trekkingnya pas ke puncak. Ternyata bukan ngobrol sama porter guys, ternyata mengantar Kak Koplak untuk pup untuk panggilan alam. Weh, dipakai toga aku. Karena kamu belum wisuda. Oh gitu. Halo. Kita tadi foto-foto banyak sih di Segara Anak, dan Segara Anak tadi udah cerah. Ini udah ketutup sama awan lagi. Dan aku alhamdulillah udah wisuda. Udah wisuda. Ini katanya kalau gini kan belum. Lah, mana toganya? Oh ini nih. Kita akan minta tolong orang mewisudakan kita ya. Buat ribet kan? Apa? Buat ribet. Bawa, Bang, wisudain aku, Bang. Video berarti? Ini. Mana yang bagus? Sini aja udah. Kapan lagi bang? Alhamdulillah Salim wisuda. dulu. Oh iya, salim dulu. Ulang. Mana? Oke, terima kasih. Oh, udah dosen? Alhamdulillah. Alhamdulillah aku lulus. Dan anyways, maaf banget nih, aku emang nggak pernah wisuda, jadi mungkin aku nggak tahu ya kalau abis giniin toga itu harus salim dulu. Jadi sorry banget nih, nggak tahu nih, maaf nih. Tadi tuh sempat kemudian ya cuaca si Rinjani nih. Apa namanya? Dari badai. Tripod di belakang. Tadi sempat badai, dikit-dikit, tipis-tipis, kabut juga tadi, ke-record juga semuanya. Sekarang udah cantik banget, lautan awan lagi. Dan tadi Segara Anaknya juga sempat kebuka dengan bagus. Di sini. Ada anak baru lulus SMA udah mau pakai toga. Nggak apa-apa, kita lulus muda. S2 di umur 18 tahun. Agak mustahil sih. Agak mustahil ya. Harus ini. Minta lulus S2 di umur 18, Wan. Anak baru lulus SD kemarin. Apalah. Kembarannya siapa ini di sini? Ya, artis Rinjani nih. Yang nyuri makroniku, nyuri sampahku. Nyuri apa lagi kamu? Gak kedinginan emangnya? Iya, Nyet. Mengerti. BTW aku masih ngakak banget ya sampai sekarang, kayak Kak Iwan ini tuh nggak ada habisnya ide untuk lootingnya ini. Beliau itu kayak apa-apa di lootingin gitu, dan aku heran banget selalu dapet barang bagus gitu lootingannya, kayak
Kayaknya emang bawaan dari yang maha kuasa gitu ya, skill lootingnya itu. Salah satu pencinta alam beneran ini, Masya Allah Iwan. Betul, karena Allah, tetap tabarakallah. menggunakan barang Ini siapa ini yang bertanggung 2 jawab kali. coba ini? Iya, Kalian muncak ke top Lombok, betul. tapi sampah kalian ditinggal di atas. Siapa yang bertanggung jawab ini? Jatuh. Siapa yang bertanggung jawab ini? Iya, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Baru juga dibilang pecinta alam, buang rokok sembarangan. Masih masuk dalam video lagi. Iya lagi. Iya lagi. Aku udah bawa asbak capek-capek loh, Wan. Alasan yang baik. Kita akan turun. Ore. Bang, say hi. Dan anyways, aku dan kawan-kawan nih itu turun dalam keadaan kabut. Dan aku nggak masalah sih soal itu, soalnya malah enak karena nggak panas. Tapi ya rasanya tuh kayak, ini kok nggak sampai ke Pelawangan sih, berapa lama lagi? Tapi itu kayak ya udahlah. Tapi kita tuh dapat angin kenceng ketika di letter E, tapi abis itu letter E yang agak bawahan tuh udah nggak terlalu dapat angin kenceng, jadi nggak yang sebahaya itulah. Walaupun kanan kiri jurang, tapi ya udahlah ya. Dan di situ tuh benar-benar pemandangannya bagus banget walaupun turun doang. Soalnya kan pas kita berangkat tuh malam ya, jadi kayak kita nggak bisa lihat kanan kirinya. Nah, pas udah agak cerah walaupun mendung, pas view-nya di bawah tuh kayak bagus banget. Kayak Jurassic Park, beneran kayak apa ya, kayak lukisan gitu loh, kayak wallpaper desktop nih itu keluar. Terus ya aku melihat secara langsung wallpaper desktop gitu, wallpaper Windows gitu. Dan singkat cerita, aku dan kawan-kawan itu sudah sampai di tenda kita lagi di Pelawangan 1. Aku, Rehan, Kak Mijan, dan Kak Gondrong, karena kita satu rombongan, kita memutuskan untuk segera packing dan segera turun melewati Sebalun, karena ya sekali lagi si Rehan pengen cepet-cepet balik gitu karena ada masalah di rumahnya. Anyways guys, pas turun itu rasanya tuh bener-bener gak nyaman banget karena awalnya aku itu nggak mau pakai sepatu karena FOMO ngikutin Rehan, karena apa, kaos kaki tuh basah dan rasanya tuh sakit banget kalau daki nggak pakai kaos kaki, cuman pakai barefoot dan sepatu itu rasanya nggak nyaman banget. Tapi kayak end up karena aku kayak nggak pro gitu pakai sandal doang, jadi ya aku tetap memutuskan untuk pakai sepatu tapi barefoot, nggak pakai kaos kaki. Ini tuh rasanya nggak nyaman banget, bener-bener nggak nyaman. Tapi aku harus tetap turun di malam itu juga tanpa istirahat. Jadi itu beneran ya guys ya, setelah kelar summit nih kita udah turun, udah sampai Pelawan 1, itu nggak ada istirahat 2 jam kayaknya, kayak gitu tuh sampai kayak jam 1-an gitu. Dan kita berencana untuk turun lagi jam 2, tapi end up kita itu baru turun jam 3-an gitu. Soalnya kayak capeknya belum kelar juga kan, jadi I don't have any kind of energy to just go downhill. Soalnya bener-bener nggak ada energi sebenarnya, dan kita juga nggak dikasih makan lagi kan. Dan juga sebenarnya masih ada sisa power bank ya, cuman power bank aku tuh aku pinjemin ke Kak Vito apa Kak siapa, I don't remember his name, tapi aku pinjemin power bank aku sehingga aku nggak punya sisa daya buat nge-charge HP aku, nggak seperti Kod dan lain-lain. Jadi ya fokus turun aja. Di situ tuh mental aku beneran main banget sih, apalagi ternyata tuh kita sampai trekking malam gitu. Dan apalagi perjalanan setelah Cemara Siu itu kan panjang banget ya. Jadi tuh aku merasa kayak dari Cemara Siu ke pos 3 tuh kayak capek banget, apalagi dari pos 3 ke pos 2 itu kayak beneran lama banget rasanya, lama banget. Dan kita kayak sempet nyasar gitu loh. Untungnya tuh si Rehan bawa kayak recordan maps gitu, jadi kayak walaupun aku denial kayak, lo yakin ini jalannya ini gitu, terus dilihatin di map, oke lah aku mencoba untuk percaya. Tapi kayak kok sas banget, kayak perasaan tadi siang tuh nggak lewat sini gitu, padahal mah lewat ya. Tapi kayak
feeling aja gitu. Soalnya pas malam sama pas siang kan agak-agak beda nih penglihatan. Jadi intinya tuh aku turun dalam keadaan capek, nggak mood buat ngomong sebenarnya. Apalagi ternyata setelah turun aku baru nyadar ya, di hari itu aku lagi PMS gitu. Jadi kayak besoknya tuh aku dapet. Jadi emosi aku beneran nggak stabil di sana. Dan aku merasa kayak kok gini sih. Apa ya, banyak banget rencana yang nggak terrealisasikan, banyak banget rencana yang terlalu dipaksakan. Jadi ini bener-bener apa ya, downhill yang sangat-sangat tidak nyaman bagiku. Dan aku kayak rasanya nggak pengen ngulang turun lewat Sembalun dan pas trek malam. Dan asal kalian tahu ya, trek Sembalun pas malam apalagi ditambah hujan dan situasi headlamp itu baterainya tinggal dikit karena ya kemarinnya buat summit gitu, nggak sempet dicas juga. Itu tuh rasanya nyiksa parah. Headlampku tuh udah mau mati ya, di saat-saat kita tuh mau dari pos 3 itu headlampku udah mulai kayak redup-redup gitu loh. Jadi kayak itu pikiran, fisik, mental chaos parah. Malam chaos ini. Tapi Kak Mica nih, Kak Gondrong seperti biasa mereka duluan ya. Dan mereka tuh nitip pesen gitu ke ojek bahwa kayak nanti kalau ada orang nih 2 nih, tolong dipaksa aja gitu, paksa aja naik ojek. Terus ya udah, kita naik ojek, sampailah kita ke base camp dimana aku dan Rehan menitipkan motor sewaan kita. Dan tahu nggak sih, kita udah kelar bayar si ojeknya, udah sampai juga tuh. But tidak selesai sampai sana saja. Ketika kita mau ke base camp kita yang sebenarnya, ke base camp yang bareng sama Kak Michan dan Kak Gondrong, alias bukan base camp penitipan motor sewaan kita mogok. Karena apa? Karena berhari-hari kena hujan dan gak dipanasin sama sekali, terus mogok. Dan pada akhirnya itu di base camp apa aku lupa, pokoknya tuh Mas Kumis tuh pernah ke base camp sana gitu. I don't remember the name. Oh, base camp namanya Sahabat Rinjani. Di situ kan kita nitip motor ya, bayar berapa gitu aku lupa. Dan karena ownernya tahu bahwa motor sewaan kita itu mogok, jadi ya ownernya datangin kita, terus Mas kenapa itu motornya? Terus akhirnya kita dibantuin dan ditawarin untuk nginep di Sahabat Rinjani itu. Terus ya udah, karena kita kayak have no idea, nggak punya ini juga, nggak punya pilihan lain juga selain bermalam di sana. Soalnya tuh kayak posisinya tuh udah jam 10, jam setengah 11-an gitu loh, kita masih struggle sama motor kan. Terus ya udah, kita akhirnya bermalam di Sahabat Rinjani. Sumpah Masnya baik banget, aku kayak disediain kamar gitu. Dan sementara Rehan itu tidur bareng Masnya gitu di lesannya, sementara aku disiapin kamar gitu. Terus pagi-paginya kita ngobrol banyak sama Masnya, dan then Masnya sama Rehan itu ke bengkel, dan finally motornya udah bisa lagi. And then singkat cerita, sorenya itu kita balik ke base camp yang bareng sama Kak Michan dan Kak Gondrong. Terus kita packing, tuh malamnya mau maghrib itu aku dan Rehan mau berangkat ke kota ya kan, dari Desa Sembalun menuju ke kota Mataram buat balikin sewaan motor dan lain-lain. Singkat cerita, besok paginya kita flight dari Bandara Mataram menuju ke Juanda, Surabaya. Sebenarnya kita tuh udah booking kapal ya, cuman karena si Rehan ini keburu-buru kayak pengen cepet pulang gitu karena ya problem di rumahnya yang nggak bisa aku ceritain itu, ya akhirnya kita memutuskan untuk flight aja. Dan ya udah, kita jadinya booking pesawat deh. untung banget aku bawa dana darurat, kalau enggak tuh kayak anjir dari mana gitu ya kan. Dan akhirnya kita flight dari Bandara Mataram menuju ke Bandara Surabaya, yaitu Juanda. Habis itu ada saudara aku yang menjemput kita, dan yaudah kita balik menuju ke Kediri, mobilan tuh dari Surabaya ke Kediri, free. Dan ya, sekian cerita aku mendaki di Gunung Rinjani di part 2 ini. Memang
sedikit complicated ya ceritanya karena banyak problem yang terjadi dan aku kayaknya lebih banyak camping daripada kayak footage di gunungnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dan juga menyimak video ini sampai sini. Aku nggak tahu bakal ada video pendakian lagi atau malah kayak lebih ke daily life aku, karena jujur sekarang tuh buat dapet izin naik gunung tuh susah banget dari bundaku sekarang tuh kayak semakin aku gede semakin ketat gitu ya izinnya, kayak uangnya tuh sebenarnya ada guys, kayak aku nabung gitu buat traveling dan menghilangkan stres dan menjelajahi dunia yang cantik ini, tapi kayak izinnya susah dan aku tuh nggak berani untuk bepergian kalau tanpa izin bundaku karena I only have her guys ya. #yetim tos yetim. Jadi that's why aku nggak bisa janji bakal ada vlog pendakian selanjutnya apa enggak, tapi tungguin aja, pasti ada vlog selain pendakian. Tapi aku tidak janji ya guys, beneran deh, aku tidak janji ada vlog pendakian selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikutin dari awal sampai akhir, bahkan nonton part 1. See ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum. BTW ini go to go makeup aku yang sering aku pakai keluar. Kalau kalian pengen tutorial lebih jelasnya, request aja di DM. Kalau kalian malu, komen di bawah. Bye bye.